Jadi ini sebagai baseline ya. Oleh karenanya maka Anda harus paham betul gitu. Ada beberapa yang masih praktikum ya. Itu Kalisna di mana? Kok kelihatan kayak di kelas? Lagi di kelas. Ada bentrok kuliah Kalisna? Kumpul kampus. Iya, lagi di kampus. Oh, baik. Oke. Baik, saya coba share screen bentar ya. Bagaimana? Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Oke, kita mulai dari kinetika reaksi ya. Jadi ketika kita berbicara masalah kinetika reaksi, tentu yang tergambar oleh kita adalah bagaimana kita memahami ya suatu reaksi itu bekerja, suatu reaksi itu berjalan. Jadi kalau kita bicara kinetika itu adalah gerak ya. Jadi bagaimana reaksi itu berjalan, faktor apa saja sih yang mempengaruhi suatu reaksi itu berjalan ya. Biasanya kita di laboratorium mengamati suatu reaksi itu bisa dilihat dari apa ya, yang bisa kita ukur. Coba saya ingin dengar dari kalian sebelum kita membahas lebih lanjut. Untuk melihat suatu proses reaksi itu, reaksi ini ternyata berjalan gitu. Atau reaksi ini ternyata ketika saya campurkan nggak ada apa-apa yang berubah gitu. Kira-kira apa yang bisa kamu lihat atau kamu rasakan atau kamu hitung gitu? Apa kira-kira? Bu, izin jawab, Bu. Saya senang kalau kalian itu antusias ya, mau salah, mau benar, syukur-syukur gitu. Ini akan menjadi diskusi semuanya. Karena kalau malu-malu percuma aja. Kita di sini fungsinya diskusi. Ya, silahkan. Gimana? Ini Bu, kalau yang buat yang biar tahu kalau reaksi itu bekerja, yang bisa dilihat tuh dari perubahan warna biasanya, Bu. Oke. Dari perubahan warna ya, Diko. Ya, reaksi itu sometimes kadang-kadang memang menunjukkan ketika jadi campur itu akan berubah warnanya. Atau kalau kita melakukan titrasi supaya perubahan warna itu terlihat, biasanya kita tambahkan apa? Indikator. Betul, indikator. Indikator juga macam-macam. Ada yang cenderung ke arah basa dan asam, ada PP, penoftalin, ada bromtimol biru, dan sebagainya. Jadi intinya suatu reaksi bisa kita amati dengan satu ya, Digo tadi bilang perubahan warna, dan perubahan warna itu bisa akan muncul secara tanpa suatu usaha ya, karena memang reaksi itu benar-benar menghasilkan. Ada beberapa seperti kalium permanganat, itu warnanya khas ya, mempunyai warna-warna khas. Tapi untuk zat-zat yang tidak mempunyai warna, maka benar tadi, siapa tadi, Raisa ya, dikasih indikator untuk menunjukkan titik ekivalen ya. Selanjutnya selain perubahan warna, apa yang bisa kita lihat saat mengetahui bahwa oh iya benar reaksi itu terjadi, sedang berjalan gitu. Kita bisa lihat dari mana? Adanya pengendapan mungkin, Bu. Pengendapan, oke, itu juga salah satu faktor yang menunjukkan bahwa terjadi produk ya. Iya, boleh. Betul sekali, makasih. Apa ada lagi yang lain? Perubahan suhu, Bu. Perubahan suhu, iya. Kita alkohol aja ya, alkohol dengan alkohol kita reaksikan, sebenarnya ada juga hangat ya di tabung reaksi itu, kita lihat hangat, dan kita lihat campur misalkan 100 ml etanol dengan 100 ml misalkan asam asetat kayak, atau pokoknya berbasis alkohol, salah satunya kita campurkan, maka akan terjadi perubahan karena dia itu sifatnya adalah eksoterm, melepaskan. Nah, panas yang dilepaskan itu sebagian akan keluar yang kita nggak bisa lihat, tapi terbaca volumenya berkurang. 100 dijumlah 200, tapi 199, sekian, meskipun sangat sedikit. Baik, terima kasih atensinya. Yang lain? Bagaimana kita bisa meyakinkan ini reaksi sedang berjalan gitu? Lambung. Gimana, Fikri? Mau ikutan andil? Menghasilkan lambung, Bu, biasanya, Bu.
gas, betul. Karena hasil reaksi itu bisa berbentuk CO2. CO2 yang ada di dalam larutan akan lepas sehingga bentuk gelembung. Endapan sometimes iya, kemudian panas iya, perubahan warna iya. Lalu bagaimana kita mengontrol reaksi ini sedang berjalan atau tidak? Nah, disinilah perannya kita melihat konsentrasi, gitu. Apakah konsentrasinya itu berubah terhadap waktu atau tidak? Konsentrasi yang berubah terhadap waktu ini mengindikasikan adanya laju. Jadi laju itu kalau kita pakai mobil jarak per waktu kan. Tapi kalau kita menggunakan suatu persamaan reaksi, maka laju ini bisa kita lihat dengan cara perubahan konsentrasi before dan after dibagi dengan delta T. Delta T kecil ya, bukan T besar. Kalau T besar itu temperatur, kalau T kecil itu adalah waktu ya. Dan waktu biasanya dalam second ya, dalam detik. Baik, jadi kita sekarang sebenarnya mau mengamati dengan baik bagaimana perubahan konsentrasi terhadap waktu ya kan. Dari waktu ke waktu akan kita cek. Dari awal misalkan, ketika sebelum direaksikan, berapa masing-masing konsentrasi A, misalkan saya punya A dan satu punya B, sebelum saya gabung. Nah, kita akan cek per periodik waktu. Misalkan 10 second, 20, 40, 60, terus kita pantau. Maka akan kita bisa membuat satu kurva untuk menentukan lajunya juga. Ya. Nah, laju dia itu bisa kita kontrol dari waktu ke waktu sampai reaksi itu berhenti. Karena reaksi tidak akan berjalan terus kan? Ada suatu masa reaksi itu dia akan tetap tidak berubah. Artinya sudah terjadi kesetimbangan. Ya, baik. Saya akan kembali ke share ke materi. Di mana tadi materi ya? Nah, kita akan mulai dari laju reaksi. Kalau dilihat dari gambar ini, ya, sumbu Y-nya adalah jumlah molekul, ya. Boleh juga dalam satuan molaritas atau jumlah molekulnya. Kalau jumlah molekul susah kita mengontrol, tapi kalau konsentrasi kita bisa mengontrol, ya kan? Kita bisa ngecek konsentrasi, misalkan menggunakan spektrofotometri, bisa kita cek dari waktu ke waktu. Yang sebelah kanan adalah waktunya. Nah, ini ada dua garis. Ini adalah perubahan terhadap molekul A. Yang ini adalah perubahan terhadap molekul B. Ketika melihat gambar seperti ini, maka sebenarnya tergambar oleh kita. Ketika waktu itu 0, berarti si B ini belum terbentuk. Dia masih ada di sini. Ketika waktu sama dengan 0, si A sudah punya 40. Berarti dari gambar ini saja bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa molekul A ini dengan meningkatnya waktu dalam hitungan second, dia akan mengalami pengurangan, dan terus pengurangan. Sampai pada suatu masa, nanti dia akan begini, lurus, steady state ya, tidak berubah lagi terhadap perubahan peningkatan waktu. Nah, kemana larinya si A ini kok turun? Karena si A ini sesungguhnya berubah menjadi B. Pada saat dia masih 40, si B belum terbentuk. Pada saat misalkan 1 second, kira-kira di sini ya, ini 5 second, ini 1 second di sini ya, muncul nih si B segini, besarnya segini. Nah, si A-nya 1 second kira-kira di sini ya, tarik garis ke atas, lurus, kira-kira di sini. Dia turun, meskipun sedikit. Semakin besar delta yang kita ambil, artinya apa? Interval yang kita ambil semakin besar, misalkan interval dari 0 sampai 50, nah, akan kelihatan ini. Nah, garis singgungnya ini adalah kecepatan dia, velocity dia, kecepatan dia.
Nah, sekarang kita akan punya pertanyaan. Bu, bagaimana kita mendekati kecepatannya sesungguhnya, Bu? Apakah interval waktu yang tinggi atau misalkan interval waktu yang pendek? Siapa yang bisa jawab? Saya ulang, bagaimana kita bisa melihat kecepatan yang sesungguhnya mendekati kebenaran? Semuanya benar sebenarnya, tapi yang paling lebih presisi, kita itu sesaat begini, misalkan antara 40 dan 50, atau dalam interval yang panjang, dari 0 sampai 50. Ayo, belum ada respon. Yang pendek ya, Bu? Yang pendek, betul. Jadi kalau kita disuruh milih, semakin pendek interval, itu menunjukkan semakin tahu real time posisi saat itu. Karena kalau kita melihat dalam interval yang panjang, maka garis singgung ini bisa miringnya beda-beda. Ya, kalau intervalnya pendek, maka dia akan lebih presisi, ya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Konsep laju reaksi, ya. Laju reaksi kimia adalah perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam suatu waktu. Jadi kita bisa melihat perubahan berkurangnya A atau perubahan bertambahnya B. Ya, kita bisa amati dua-duanya. Namun pada umumnya yang diamati adalah berapa berkurangnya reaktan. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau bertambahnya suatu reaktan. Karena si reaksinya berkurang, maka kasih simbol minus. Sedangkan B-nya bertambah, maka dikasih simbol positif. Tapi simbol positif pada umumnya itu tidak dinotif di situ. Karena positif itu sama dengan gini, 0,10. 0 di bagian belakang itu bisa kita abaikan. Jadi 0,10 sama dengan 0,1. Ini juga gitu, ini sebenarnya ada positif, tapi tanpa ada ditulis positif, dia pun sudah positif gitu. Jadi nggak perlu. Artinya ini bertambah dan yang A berkurang. Oke, sekarang perhatikan reaksi ini. 3A menjadi B. Semua reaksi yang ada di alam itu stoikiometrik. Kita setarakan dulu reaksinya, kemudian ini kesetimbangan sudah tercapai, artinya untuk 3 mol A ini akan bisa menjadi 1 mol B. Ya, persamaan di atas dapat diartikan 3 mol A berkurang untuk setiap mol B yang terbentuk. Atau bisa diartikan laju berkurangnya A adalah 1/3 kali cepat. Berarti A ini berkurangnya adalah 1/3 kali cepat daripada B. Nah, nih, lajunya A, berarti ini menjadi penting. Ketika Anda menerima suatu persamaan reaksi, wajib disetarakan dulu. Karena koefisien-koefisien seperti ini akan ikut terlibat di sini. Jadi secara umum kalau kita punya reaksi seperti ini, A plus B menjadi C plus D, akan terlihat, bentar ya, saya mau tambahin notation aja supaya lebih. Ketika kita punya reaksi seperti ini, maka koefisien-koefisien ini harus setara dulu. Ketika sudah setara, maka Anda bisa masukkan laju reaksi adalah minus 1/A dA per dt. A-nya dalam bentuk kurung, ini menunjukkan bahwa dia adalah suatu konsentrasi. dt perubahan terhadap waktu dalam satuan second. Ya, minus karena dia berkurang. Begitupun dengan B. Nah, untuk yang di daerah kanan, karena dia bertambah, maka posisinya di sini positif dan di sini positif. Maaf, ini agak overlapping ya. Nah, kalau gitu kita pakai yang mana, Bu? Boleh pakai persamaan ini, boleh. Boleh ini, boleh yang C, boleh yang D, terserah. Ketika ini sudah terjadi kesetimbangan,
maka sesungguhnya kita mau fokus memperhatikan laju reaksi terhadap siapa? A, B, C, atau D. Ya. Nanti ke depan saya akan menjelaskan ke Anda, kita tidak fokus kepada senyawa, tapi kita fokus overall dari reaksi itu. Ada reaksi order 0, order 1, order 2, 3, dan seterusnya. Ya, oke, saya lanjutkan. Penentuan persamaan laju itu pertama kita bisa lakukan dengan mempelajari laju reaksi ya. Pertama menentukan persamaan laju, kemudian menentukan tetapan laju. Tetapan laju itu simbolnya apa? Ada yang sudah baca tadi slide saya hari ini? Belum ada? Tetapan laju bisa simbolnya adalah K ya. Gimana? Bu. Iya, betul, K. Biasanya K ya. Iya, tetapan laju itu K. Kemudian menentukan order reaksi, order 0, 1, dan kalau sudah tahu tetapan laju, tahu order reaksi, akhirnya Anda bisa membuat suatu persamaan reaksi itu. Kalau suatu persamaan reaksi sudah ditentukan, maka kita bisa estimate ya, kapan laju akan dicapai if konsentrasi ini dan ini, gitu. Akan divariasikan, atau konsentrasi ini dan ini dengan laju sekian akan dicapai pada order berapa. Bisa juga jadi seperti itu. Jadi variasinya muter-muter. Atau persamaan laju dengan laju sekian, order sekian, konsentrasi sekian, berapa tetapan lajunya. Oleh karena reaksi itu bisa diputar-putar, maka saya ingin Anda benar-benar paham di mata kuliah laju dan kinetika reaksi pada siang hari. Baik, selanjutnya persamaan laju, tetapan laju, dan order reaksi merupakan hasil dari eksperimen. Berarti dari hasil eksperimen, riset Anda di lab dengan mengamati hanya 2 saja, perubahan konsentrasi dan waktu. Waktu Anda bisa hitung pakai stopwatch. Perubahan konsentrasi Anda bisa ukur pakai spektronik, bisa di lab kimia dasar itu ada spektronik 20, bisa Anda gunakan untuk menentukan perubahan konsentrasi. Ya, atau kalau mau agak sedikit rempong, Anda bisa menggunakan proses titrasi juga bisa, tapi agak panjang. Biasanya kalau hitung kayak gini kita udah menggunakan instrumen ya. Karena kita variasikan beberapa waktu yang akan divariasikan, dan laju reaksi kan nggak bisa nunggu lama. Kalau Anda titrasi udah keburu waktunya. Bagaimana kalau 10 second, 20 second, 30 second? Akan terjadi kerempongan yang luar biasa di situ. Jadi kita perlu tambahan instrumen untuk mengontrol perubahan konsentrasinya. Data kinetika pada umumnya berupa informasi konsentrasi, reaksi, atau hasil reaksi terhadap waktu. Jadi kita mau memantau apanya nih, gitu. Memantau perubahan, memantau laju perubahan reaksi, atau memantau terbentuknya produk, laju pembentukan produk, ya. Nah, cara menentukan persamaan reaksi pertama adalah dengan cara laju awal, ya. Kemudian laju diukur pada saat reaksi belum jalan. Jadi kalau saya punya A dan B, produk belum ada pada saat T kecil sama dengan 0. Nah, laju ini akan ditulis dalam bentuk 2. Satu dalam bentuk diferensial dan satu lagi dalam bentuk integral. Ya. Nah, ini akan kita dekati satu-satu. Bagaimana dalam bentuk diferensial? Misalkan kita punya konsentrasi awal A itu adalah A0 dan konsentrasi B awal itu adalah B0, maka laju didefinisikan sama dengan tetapan laju konsentrasi A pangkat A, di sini ada A kecil, dan konsentrasi B pangkat B, ini di sini B kecil. Nah, nilai A dan B pada saat suatu reaksi, persamaan reaksi itu di state atau disampaikan, ini adalah order. Kalau ingin mengetahui order dari keseluruhan reaksi ini, tinggal menjumlahkan saja A dengan B.
Apakah order reaksi itu sama dengan koefisien reaksi? Pada umumnya hampir sama, tapi untuk reaksi yang satu senyawa atau dua. Tapi kalau overall dari reaksi, biasanya tidak. Kita tidak bisa langsung menjudge bahwa kita punya reaksi ini, kemudian di sini koefisien 2, di sini 3, jadi koefisien 5 dong. Tidak bisa. Kita bisa kalau koefisiennya ini, senyawanya ini lebih dari 1, maka kita harus menyelidiki melalui satu percobaan bagaimana reaksi ini berjalan terhadap perubahan waktu, dan kita kontrol konsentrasi A, konsentrasi B, sometimes A-nya yang konstan, B yang berubah. Sometimes B-nya yang konstan, A-nya yang berubah. Untuk mengetahui masing-masing berapa order untuk dia dan berapa order untuk dia. Baru nanti kita bisa jumlahkan seperti yang saya bilang tadi, ya. Oke. Nah, kalau persamaan reaksi itu dinyatakan seperti ini, maka log V kecepatan sama dengan log tetapan. Ini karena kali jadi ditambahkan ya. Jadi A log B dan B log B besar, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini sebagai sumbu Y, ya kan? Ini sumbu Y-nya log B0, dan log A0 ini sebagai sumbu X, maka A ini adalah interceptnya. A ini adalah ini. Jarak dari 0 sampai sini. Ini adalah A. Dan log A0, sorry, salah saya. Interceptnya ini adalah K, ya. A ini adalah gradien daripada ini. Ya. A ini adalah gradien atau garis singgung, dan log A0 adalah sumbu Y. Ya. Jadi interceptnya ini dari sini ke sini ini adalah nilai log K, ya. Sehingga kita bisa menghitung log K sama dengan nilai ini, maka K bisa inverse log, ya. Kita bisa hitung, ya. Itu pertama adalah cara dengan menggunakan laju awal. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan integrasi atau grafik. Nah, ini paling mudah sih sebenarnya. Kalau saya lebih senang cara grafik, karena ini lebih mudah. Sekarang perhatikan, pangkat perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju disebut order. Nah, pangkat ya, berarti ini tadi kan order nih. Ini, ya. Ini istilah order. Kemudian ada order 0 di mana tidak terjadi perubahan laju terhadap reaksi, berapapun perubahan konsentrasi per reaksi. Jadi mungkin bisa saya coba tulis draw ya, bentar. Kalau saya punya begini gitu ya, reaksi order 0 itu begini modelnya. Jadi ini itu adalah waktu, ya. Kemudian ini adalah konsentrasi, ya. Nah, ya, ini konsentrasi, misalkan saya punya zatnya adalah A gitu ya. Nah, berapapun waktu saya tambah, si A ini nggak naik juga nggak turun gitu. Dia akan tetap, dia nggak ngaruh dengan perubahan waktu. Kenapa? Karena ini ordernya 0. Nah, sama dengan yang ini ya, sama dengan ini, Anda lihat, coba bentar. Di sini, nah Anda lihat kalau misalkan ini saya jadikan 0, ini ordernya ini nih, A ini, kecil ini, misalkan saya jadikan 0, berarti segala sesuatu kalau pangkat 0 itu sama dengan berapa? Apa pangkat 0? 1. Berarti dia nggak ngaruh. Mau tambah banyak, mau tambah kecil, ya 1 gitu. Nggak dianggap kan di sini. Karena K kali 1 kali B pangkat B kecil, nggak ngaruh gitu. Mau A kita tambah, mau kita kurangin, karena ini 0, ya, karena dia ordernya 0. Nah, ada reaksi order 1, di mana perubahan konsentrasi per reaksi itu 2 kalinya lebih cepat, karena order reaksinya 1, 2 kali lebih cepat. Tapi kalau reaksi order 2, karena pangkat 2, jadi menjadi 4 kali lebih cepat. Ini sambil jalan aja, nanti kita coba lihat langsung ke persamaan reaksi gimana sih. Nah, kita lihat dulu dari order 0, ya, ini 0. Ini 0. A pangkat 0 1. Berarti berapapun kita tambah, karena pangkat 0 tetap 1.
DA per detik laju nggak berubah. Jadi gambar yang tadi itu juga berguna untuk ini ya. Saya gambar lagi coba ya, gitu. Kalau tadi itu terhadap konsentrasi A, sekarang saya velocity, kecepatan. Kalau orde ke 0, berapa waktu yang kita tambahkan, velocity-nya ini nggak akan berubah gitu. Ini DA per dt nggak akan berubah karena A-nya sendiri juga nggak berubah gitu. Jadi dia akan stuck terus kayak gitu, nggak ngaruh ya. Jadi gambarannya seperti ini untuk reaksi orde ke 0. Nah, sekarang Anda coba lihat. Ini biasa saja sih sebenarnya, hanya permainan pindah-pindah tempat aja. DA per dt sama dengan minus KA pangkat 0. Bentar, saya coba kasih annotation lagi. Ya, sekarang kita kelompokkan. Ini perubahan terhadap A, berarti A-nya saya pindah ke kiri. Ya. Ini dari sini ke sini dulu. Dari sini ke sini kita lihat dulu. A pangkat 0 sama dengan 1, berarti hilang dia. Tinggal jadi yang bawah. Nah, sekarang ini berubah terhadap apa, gitu ya. Nah, untuk sebelum melihat dia berubah terhadap apa, ini diferensial, kita integralkan. Jadinya kan netral, udah diferensial, kemudian kita integralkan, ini kita integralkan juga. Begitu udah kita integralkan, A ini berubah terhadap apa, gitu. Nah, ternyata K ini berubah terhadap waktu, maka T-nya pindah ke kanan. Integral dA, ya, A-nya nggak masuk di sini karena ini pangkat 0,1 kan, nggak ada A di sini. Sehingga ini integral dari 0 sampai T dA, berarti dari A siapa? Dari A T dikurang A0 sama dengan minus KT. T-nya dari 0 sampai T. Kalau 1 second boleh, 2 second seterusnya boleh. Paling sedikit adalah 0,0001 second ya kan? Nah, gitu. Karena ini supaya sederhana persamaan ini dan enak kita pandang, maka di sini konsentrasi pada saat T ini pindah ke kanan adalah konsentrasi awalnya dikurang KT. Nah, kira-kira gambarnya seperti apa? Kira-kira kurang lebih gambarnya adalah seperti ini. Bentar. Jadi kita lihat persamaan ini. Ya, persamaan ini yang terakhir. Ini tadi reaksi orde berapa tadi? Orde 0, Bu. Iya, ini ordenya, betul. Ini wajib hafal yang saya kasih kotak. Ya, sehingga di sini adalah A. Ya. Ini AT, A pada saat T, atau nggak usah AT deh, A aja. Sebentar, aduh mana ini, oke. Kok nggak mau ya, aduh ya. Ini nggak pakai ini ya, A saja. Kemudian ini adalah T kecil, ya. Maka dia akan begini bentuknya. Pada saat T0, ininya 0. 0 kali K, 0. Berarti AT sama dengan A0. Nah, ini AT, berarti ini adalah A apa? Betul. Pada saat T ini 0, maka di sini ini AT, ini benar tadi saya aja ini jadi AT benar ya. Oke. AT ini sama dengan A0 pada saat dia 0. Tapi pada saat di sini misalkan 1 second aja, tinggal cari K-nya, kita harus hitung K-nya berapa kali 1 second. Berarti si A0 ini berkurang. Semakin dia bertambah si T-nya ini, semakin A0 dikurang sesuatu yang makin besar, berarti AT-nya turun kan? Jadi gambarnya seperti ini. Coba saya chat aja biar enak, saya gambar ulang. Tuh ya. Oke, mungkin saya kasih tulisan di sini. Ini T, misalkan ini 10, ini 20 gitu ya. Ini 10 second, misalkan ini 20 second gitu ya. Ini berarti pada saat dia di situ, ini namanya adalah AT, ya kan? Pada saat dia 0 di sini, pada saat dia 0, 0 apa? 0 second ya, waktunya yang 0. Maka AT sama dengan ini. Berarti di sini ini adalah
AT itu ke sana ya panahnya. Nah, supaya Anda nggak bingung. Ini sumbu Y, ini AT, dan ini ke kanan itu adalah waktu. Sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah AT. Nah, pas di titik ini, ketika T sama dengan 0, ini adalah A0. Kenapa A0? Tinggal masukin aja. T-nya sama dengan 0. Masukkan ke sini nih. Berapapun kali 0 kan 0. Berarti tinggal AT sama dengan A0. Ya, seperti itu. Artinya, konsentrasi A ini akan terus menurun. Nah, pada saat 10 second, konsentrasi dia segini. Pada saat 20 second, konsentrasi dia turun. Dan ini terus 30 second, mungkin di sini 30, di sini 30, terus kayak begini. Ya. Ini reaksi orde ke dan ini wajib Anda hafalkan. Model grafiknya seperti ini. Jadi, kalau saya mau cerita ke Anda, yang perlu dihafal adalah ini, dan Anda perlu hafalkan tadi. Ini T, ini kayak gini, ya, ini adalah AT. Jadi, kalau Anda punya data, perubahan A terhadap T, misalkan ditulis di sini ya, ada tabel gitu ya, ada tabel di situ, ini misalkan waktu, ya kan, ini adalah AT gitu ya, terus ini data, terus ini data, bikin grafiknya kayak begini. Kalau grafik Anda ini bentuknya adalah garis lurus, ya, dengan bisa dicek pakai Excel ya, nilai RR-nya, R kuadratnya. R kuadratnya misalkan nilainya adalah 0,9999, berarti mendekati berapa? 1 ya. Maka dipastikan dia adalah reaksi orde ke 0. Ini cara ngeceknya. Karena sering pertanyaan dari mahasiswa, Bu, bagaimana kita tahu, Bu, ya? Dia itu reaksi orde berapa? Ya ini sudah saya kasih ini. Ini contohnya. Ada data nih, waktu 10 di second, 20, 30, 40, dan seterusnya sampai meninggi ke bawah. Terus ini adalah konsentrasi A yang berkurang. Terus gambar kayak gini. Bu, ternyata RR-nya ini enggak 0,99. Berapa saya tanya? Ternyata RR-nya ini misalkan 0,4 gitu. Berarti tidak garis lurus dong dia. Kemungkinan gambarnya adalah seperti ini. Kalau dia RR-nya segitu, kemungkinan gambarnya adalah seperti ini. Nah, karena mungkin titik-titiknya kayak gini. Nah, gak mungkin titik seperti ini kita buat begini garis, gak mungkin. Nah, ini orde ke 0. Ini orde ke 1. Kalau udah terbiasa. Kalau ini A, T. Ini AT ya, kemudian ini adalah T. Yang garis lurus hasilnya itu orde ke 0, tapi yang bentuknya melengkung seperti ini adalah reaksi orde 1. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Paham, oke. Sebentar ya, saya pause sebentar. Saya kok izin saya ke toilet dulu bentar aja.
Baik, kita lanjutkan. Si orde ke-0 tadi yang sudah kita ceritakan. Ini A, ini waktu, bentuk slope-nya seperti ini, minus K ya, kemiringannya. Sekarang bagaimana menghitung waktu paruh? Untuk reaksi orde ke-0 bentuknya seperti ini. T setengah itu adalah waktu yang diperlukan agar A menjadi setengah A0. Nah, kayak gini rumusnya untuk waktu paruh untuk orde ke-0. Nah, untuk waktu paruh untuk waktu paruh yang orde ke-1, Anda bisa pakai persamaan reaksi ini. Jadi ln A0 per A sama dengan KT pangkat setengah. Ini A0 di mana A-nya itu adalah laju pada saat T. Laju pada saat T, kalau T setengah, berarti setengahnya A0 kan. T-nya menjadi T setengah. Maka duanya naik ke atas menjadi ln 2. A0 bisa saling coret. KT setengah. Berarti T setengah sama dengan ln 2 dibagi K. Atau 0,693 dibagi K. Ya, jadi kita punya rumus yang berbeda-beda. Ini T setengah. T setengah itulah waktu yang diperlukan agar A menjadi setengahnya. Ini untuk orde ke-0 dan ini untuk orde ke-1. Oke, saya lanjut sekarang waktu kadaluarsa atau berapa contoh ini. Waktu suatu zat telah terurai sampai tinggal berarti tersisa 90%. Yang bereaksi berarti 10%. Bagaimana cara menghitungnya? T90 artinya yang tersisa 90, maka yang tergerus hilang adalah 10% kali A0 dibagi dengan K. Ya, ini untuk orde ke-0. Nah, sekarang kita mau masuk ke orde ke-1. Ya, orde ke-1 maka B ini enggak pangkat 0. Tapi B ini pangkatnya 1 aja. Jadi minus dA per dt sama dengan K A pangkat 0. Berarti ini adalah laju reaksi terhadap pengurangan reaksi. Karena yang masuk di sini reaksinya A, bukan produknya. Kalau produknya berarti kan B. Ininya bukan minus, tapi positif kalau dia B. Oke, kita lanjut sekarang. Yang nggak ngerti langsung ini aja ya, nggak usah raise hand. Saya nggak lihat raise hand, Anda langsung speak up aja. Hasil eksperimen memberikan harga konsentrasi A pada berbagai waktu konsentrasi. Nah, kita lihat apa yang terjadi pada reaksi orde ke-1 ini, di mana dari A0, berarti pada saat T sama dengan 0, sampai ke T, berarti A saja. Beberapa buku menyebutkan reaksi pada saat T itu ditulis AT atau ditulis A saja. Yang seragam itu adalah pada saat T sama dengan 0, A-nya A0. Itu pasti semua buku nulis seperti itu. Jadi kalau kita lihat reaksi orde 1 itu adalah seperti ini. Kita punya, ini kan reaksinya nih, A menjadi B. Berarti kita akan mengamati bagaimana laju si A ini berkurang terhadap waktu. Nanti akan disimbolkan seperti ini, tetapan kali berkurangnya A. Nah, ini saya pindahkan ke bawah, hanya saya berikan integral dan integral. Karena K adalah suatu tetapan, ini bisa saya keluarkan dari integral. Karena berupa angka, dia tidak fungsi dari waktu. Maka bisa saya keluarkan dari integral. Nah, sekarang Anda lihat, karena ini ada, sebelah kanan ada A saya pindah ke bawah karena masuk ke DA. DT saya pindah ke kanan, karena di sini berubah terhadap 0 sampai T waktu. Jadi kita sesuaikan. Perubahan waktu berarti 0 sampai T. Ini perubahan apa? A, berarti di sini A.
minus integral dA per A adalah ln. Ln dari A sampai A0. Ditulis seperti ini. Karena angka integral dt berarti menjadi K kali T. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada? Belum, Bu. Saya lanjut. Aku mau nanya dulu sebentar. Yang mana? Silakan. Kait yang tadi yang waktu kadaluarsa itu hanya untuk berlaku buat ordinal aja atau ordinal? Iya, ordinal. Terima kasih banyak, Bu. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke penyederhanaan. Rasanya nggak enak ya kalau kita ada minus di depan kayak gini. Minus ln A pindah ke kanan kan jadi plus ln A. Minus kali minus, ini tanda dibagi, berarti A0. Saya terbalik ya. Ini kalau kita sederhanakan, saya tulis saja lebih enak ya. Oke. Ini kita sederhanakan, berarti menjadi minus ln A ya. Kurungnya saya hilangkan. Kemudian ini minus berarti di sini menjadi plus ya. Ln A0 ya. Sama dengan apa? KT ya. KT, Bu. Oke, sama dengan KT. Kita itu mau melihat A sebenarnya. A, karena A itu adalah reaksi pada saat T. Maka karena ini minus, saya pindah ke kanan, ini pindah ke kiri, boleh kayak gitu. Atau semua saya kalikan min 1. Berarti ini menjadi apa? Ln A kan? Ln A. Supaya si ln A nggak minus. Ini menjadi minus ln A0. Sorry. Ini andonya bisa nggak? Bisa ya. Ln A, ini ln A, berarti ini bener ya, minus ln A0. Oke. Nah, berarti ini jadi minus KT ya. Minus KT. Oke. Sekarang ini minus ln A0, boleh dong saya pindahin ke kanan? Boleh. Berarti jadi apa? Ln A sama lengan. ya. Sama dengan ini pindah ke kanan jadi ln A0 kan? Ln A0 ya. Dikurang KT. Benar? Benar, Bu. Nah, lebih enak menulis seperti ini saya rasa daripada menulis yang di atas karena minusnya di depan. Rasanya boleh saja ini nggak salah tapi kurang lazim aja. Lebih enak seperti ini. Nah, ini Anda wajib hafal. Ln A sama dengan ln A0 dikurang KT. Gambarnya hampir sama dengan yang orde ke 0 tadi loh. Grafiknya. Hanya kalau ke orde ke 0 kan ini A ya. Ya. A ya. Kalau sekarang menjadi ln A. Ln A. Karena tandanya minus, berarti dia tetap garis lurus. Di sini apa? Di sini adalah T. Berarti gradien
itu bagaimana ya? Bisa ditolong jelaskan ya, supaya teman kita yang gak bingung. Iya, Nak. Itu udah bisa gabung kembali? Mati listrik di sini? Oh, alhamdulillah. Nyala lagi sekarang. Alhamdulillah. Bu, mohon maaf, itu suaranya di mute, Bu.
Aduh, keganggu-ganggu pindah jaringan. Sebentar ya. Oke, baik. Dengar suara saya? Dengar ya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Nah, kita coba bandingkan nih gambarnya. Mari kita lihat apa dong bedanya. Sebelah kiri ini reaksi orde ke 0. Sebelah kanan ini reaksi orde ke 1. Ini T. Ini juga T. Ini orde ke 0. Ini orde ke 1. Ini gambarnya juga sama nih kayak gini. Yang membedakannya Nah, yang membedakan kalau orde ke 0 ini hanya A saja. Tapi kalau orde ke 1 ini itu adalah ln A. Sama dengan ini. Ini reaksi orde ke ya. Persamaannya ya. Ya. Kalau kita pakai orde ke 1, sumbu Y-nya adalah ln A. Kalau orde ke 0, sumbu Y-nya adalah A saja. Hati-hati. Jadi perubahan konsentrasi A terhadap T, kalau T-nya meningkat, dia lama-lama akan turun. Dan K itu adalah ini, slope-nya. Slope-nya sudut ini. Ya. Nah, untuk yang orde 1, sumbu Y-nya adalah ln A, sesuai dengan ini. Ya, sesuai dengan ini. Dan T itu adalah X. Slope-nya di sini adalah ini salah, Ding. Bener ya? Orde keberapa ini tadi? Bu. Orde ke 1. Bertanya, Bu. Bukannya yang orde 0 itu salah. kata, Bu? Konstan harusnya. Konstan. Sebentar. Ada yang saya salah nih, sebentar. Mari kita lihat tadi orde ke 0 tadi gimana persamaannya. Nah, ini dia. Jadi AT sama dengan A0 min KT ya. Jadi slope-nya adalah minus K. Jadi sama ya, slope-nya minus K. Hanya persamaannya seperti ini. Ya, di sini AT sama dengan A0 min KT. Ya, jadi kalau kita lihat kembali lagi gambarnya seperti ini. Ini adalah A ya. Dan ini slope-nya ini adalah minus K sama. Hanya bedanya di sumbu Y. Ya. Oke, jadi kita lihat ke sini, kembali lagi ke sini. Coba kita tulis di sini annotation. Kalau reaksi orde ke 1 itu berarti di sini apa? Nggak pakai ln ya. Di sini adalah A sama dengan apa tadi? A0 ya. A0 minus AT. Ya, betul Diko. Ini sumbu Y, ya kan? Ini sumbu X. Sumbu X-nya T. Ini sumbu Y-nya. Jadi kemiringannya adalah, slope-nya adalah minus K. Gambarnya adalah seperti tadi, kayak gini, ya kan? Jadi ini sumbu Y. Sumbu Y-nya adalah ini. Ini bukan, iya benar. Ini sumbu Y. Kemudian ini T di sini sebagai sumbu X-nya. Slope-nya di sini adalah, kemiringannya ini adalah minus K, dan titik potong ketika T-nya sama dengan 0 ini adalah A0. Ini untuk reaksi orde berapa? 1. 0, Bu. Betul. Orde ke 1-nya pakai yang ini. Ya. Jadi mirip ya. Yang berbeda hanya di sumbu Y. Oke. Baik, saya lanjut ke reaksi orde. Nah, ini dia. Ini udah ada di sini. Ya, Anda lihat ln A terhadap T yang tadi bilang. Ya. Pada saat T sama dengan setengah, maka A-nya menjadi setengah A0. Maka kita tak bisa pakai tadi. T setengah sama dengan ln 2 per K. Tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Sekarang kita masuk ke reaksi orde 2. Ada dua nih. Kalau A sama dengan B, berarti di sini A ditambah A.
Kalau A tidak sama dengan B, berarti ini A, ini B. Gitu. Itu kalau tidak sama. Kalau sama berarti A ditambah A. Artinya apa? 2A menjadi produk. Jadi ada 2 tipe reaksi orde 2 ini. Pertama, jika konsentrasi awal kedua reaksi sama, berarti kita menggunakan yang saya bahas pertama tadi ya. Kita menggunakan sini berarti saya punya reaksi A ditambah sama karena kondisinya sama ya, A ditambah A menjadi apa? B ya. Nah, ini jika kedua reaksi sama, atau bisa juga dibuat 2A ya, dia berubah menjadi apa? Berubah menjadi B. Nah, ini pakai yang aturan ini sekarang. Yang sekarang kita lihat ya. Baik, kita coba ini mesti harus dibersihkan dulu ya. Nah, baru bisa digeser. Tutup, geser. Oke. Nah, sekarang perhatikan nih, kalau saya punya reaksi orde keberapa? 2. Berarti minus dA per dt sama dengan KA kuadrat. Kenapa A kuadrat? Karena tadi kan 2A. 2A menjadi B. Berarti KA kuadrat. Oke. Sekarang ini dan ini, kembali ini diferensial, saya integralkan. Saya integralkan terhadap A, berarti dari A0 sampai A. Kemudian yang kanan ini terhadap waktu, berarti dari waktu 0 terhadap T. K karena tetapan saya keluarkan dari integral. Nah, perhatikan sekarang bahwa ini adalah A kuadrat. Jadi kalau kita turunkan, maka dia akan menjadi seper A, seperti ini. Diturunkan, diintegralkan, maka dia akan kembali lagi seperti ini. Hanya ini batasnya adalah dari A0 sampai A.